Bab 2076. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Kapan kau meninggalkan? Menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, Rajani perlahan menyerahkan kedua buah keberuntungan dengan gemetar. Hanya ada dua buah keberuntungan di tangannya, dan awalnya dia menyimpan satu untuk dirinya sendiri dan yang lainnya untuk Raja Yuan. Tidak pernah menyangka bahwa seorang Lu Chen akan terbunuh di tengah jalan. Untuk memberi Lu Chen semua dari dua buah keberuntungan, sungguh dunia yang berubah-ubah. Tunggu sampai aku menjadi raja yang sebenarnya. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia mengulurkan tangan untuk mengambil Juyung Wo. Tidak, Raja Ni tiba-tiba menarik tangannya, membuat Lu Chen merasa kesepian, dan berkata, tidak ada waktu bagimu untuk menjadi raja sejati. Kamu harus berangkat hari ini, dan menyelesaikan semuanya secepat mungkin. Aku pergi ke sarang iblis dengan raja setengah langkah di punggungku, dan indeks bahayanya 10 kali lebih tinggi. Lu Chen berkata dengan marah. Bukankah kamu punya banyak sarana? Kamu harus menemukan cara untuk melindungi dirimu sendiri. Jika tidak, bahkan jika kamu telah mencapai Liu He, kamu akan jatuh ke dalam sarang iblis. Raja Ni menggelengkan kepalanya, dan berkata, jika kamu meyakinkan Yao Zhu, kamu harus kembali secepat mungkin. Tidak ada cukup raja super sejati di pihak ras manusia, dan para tetua dari pihak ras roh perlu dilahirkan. Apakah para tetua dari ras roh dilahirkan atau tidak ada hubungannya denganku. Kata Lu Chen, kamu membuka segel lembah roh, kamu adalah dermawan dari ras roh, dan kamu dianggap oleh ras roh sebagai orang yang ditakdirkan. Raja Ni berhenti sejenak, lalu berkata, raja ini telah menyelidikinya, kamu memiliki prestise yang tinggi di klan roh, kamu dan Raja Roh pergi mengundang para tetua klan roh untuk dilahirkan, tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Aku pergi, kamu memberi satu gaji, tapi kamu ingin aku melakukan dua pekerjaan. Lu Chen berkata dengan marah lagi. Kalau begitu, apakah kamu ingin melakukannya? Raja Ni menjabat dua buah keberuntungan di tangannya, dan berkata, saya hanya memiliki dua buah keberuntungan, dan saya tidak ingin memberi Anda lagi. Anda hanya dapat melakukan dua pekerjaan dan mendapat satu gaji. Selesai, Lu Chen mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan secepat kilat, dia merebut dua buah keberuntungan dari tangan Raja Ni dalam sekejap. Lu Chen, semoga sukses dan sukses, agar rencana raja ini bisa berjalan lancar. Jika semuanya berhasil, kita bisa menghancurkan Shuro saat itu juga, dan kita bisa membagi tempat peristirahatan dengan musuh dan mengembangkannya secara terpisah. Lagi pula, waktu hampir habis. Jika kita bersaing dengan musuh untuk mendapatkan hak mengembangkan tempat peristirahatan, kita akan kehilangan kedua belah pihak, dan tidak ada yang akan mendapatkan keuntungan. Umat manusia memiliki kecemasan ini, dan ras musuh memiliki kecemasan yang sama, dan mereka akan menyetujui usulan saya. Kaisar Yi egois dan egois. Dia tidak bisa dipercaya sama sekali. Kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Saya berharap ketika kita mengembangkan lingkaran dalam tempat peristirahatan, kita dapat menggali lebih banyak buah pengumpul keberuntungan, dan umat manusia kita akan memiliki harapan. Bahkan jika sudah terlambat untuk memperjuangkan keberuntungan kaisar, setidaknya umat manusia kita dapat mengembangkan lebih banyak kaisar baru. Bahkan jika bencana melanda, umat manusia kita memiliki kekuatan untuk melawan. Kata Raja Ni, saya selalu bertanya, bencana apa yang terjadi di benua Yuanwu? Lu Chen bertanya, di benua Yuanwu, ada bencana setiap 100.000 tahun. Setiap bencana berbeda, tetapi setiap bencana akan membuat orang kehilangan nyawa, dan bahkan menyebabkan genosida. Di zaman kuno, sekelompok Asura diasingkan ke benua Yuanwu, dan itu adalah bencana. Hampir memusnahkan semua ras di benua Yuanwu. Di zaman kuno, perang ras yang tak tertandingi hampir memusnahkan ras manusia dan ras roh. Untungnya, pada saat kritis, Kaisar Feng Yao lahir entah dari mana, mengubah gelombang pertempuran dengan kekuatannya sendiri, dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan perlombaan, mengusir ras monster dan ras iblis ke tanah, dan mendorong ras binatang buas ke Gunung Zhenshou. Dengan stabilitas dan kemakmuran selama 100.000 tahun. Sebelum kejatuhannya, Kaisar Feng Yao meramalkan bahwa bencana berikutnya akan datang dari Mingsu. Raja Ni menjelaskannya seperti ini. Hades. Lu Chen tertegun sejenak, lalu berkata, bagaimana klan Ming yang bersembunyi di tanah dan hanya tahu cara melawan hantu sampai mati bisa menjadi bencana bagi benua Yuanwu. Itulah prediksi Kaisar Feng Yao.
Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi. Raja Ni menggelengkan kepalanya, tetapi berkata, namun, klan Ming bukanlah ras asli dari benua Yuanwu, mereka sangat misterius. Entah bencana apa yang akan ditimbulkan oleh klan Ming. Klan Ming dan klan hantu telah bertarung selama ribuan tahun, apa yang mereka perjuangkan? Lu Chen bertanya lagi, adapun asal-muasal perselisihan antara klan Ming dan klan hantu, kami tidak tahu, dan kami tidak peduli. Raja Ni memandang Lu Chen, dan berkata, saya mendengar bahwa Anda telah memasuki Gua Nether, tetapi keluar dari dunia bawah. Anda memiliki kemampuan, sehingga Anda dapat pergi ke dunia bawah untuk mencari tahu tentang hantu dan dunia bawah. Petik 2. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya pasti akan bertanya, apa sebenarnya yang ingin dilakukan orang Ming di benua Yuanwu? Lu Chen berhenti, lalu menanyakan pertanyaan lain, saya punya satu pertanyaan terakhir. Jika Kaisar dikirim, siapa yang memiliki peluang terbaik untuk memenangkan keberuntungan Kaisar? Kaisar Sayap. Kaisar Sayap telah mengintai selama 100.000 tahun, dan kekuatan Kaisar telah mencapai puncaknya. Dia masih menjadi penguasa binatang yang mengendalikan binatang macan putih. Dia saat ini adalah kaisar terkuat di benua Yuanwu. Dia dapat menekan kaisar lain dari klan musuh dengan kekuatannya sendiri. Diperkirakan hanya kaisar agung yang bisa mengalahkannya. Jika kaisar memindahkannya, tidak ada yang bisa menandingi Yi Huang, bukan Yi Huang. Raja Ni memberikan jawabannya tanpa berpikir. Akankah Kaisar Yi berhasil membuktikan Dao? Akankah dia melawan bencana? Lu Chen bertanya lagi, kamu terlalu banyak berpikir. Dengan kepribadiannya, begitu dia membuktikan Kaisar Dao, dia pasti akan segera memasuki alam abadi dan bergegas menuju masa depan yang lebih baik. Dia tidak akan pernah peduli dengan hidup dan mati umat manusia. Ni Wang menggelengkan kepalanya dan berkata, jadi begitu. Lu Chen mengangguk, tidak ada lagi yang perlu ditanyakan, jadi dia mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Ni dan segera meninggalkan pagoda Changyuan. Rencana Raja Ni dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat besar bagi umat manusia, jadi Lu Chen secara alami memberinya dukungan terbesar. Sekalipun sarang iblis adalah danau naga dan sarang harimau, dia tetap bersedia melakukan perjalanan. Bahkan jika Raja Ni tidak memberikan bantuan apapun, dia akan tetap pergi. Hanya saja, dengan sikap kerasnya, Raja Ni sangat ingin melaksanakan rencana tersebut. Tidak bisakah dia mendapatkan dua buah keberuntungan itu? Kembali ke Gunung di Miao, Lu Chen memanggil semua anggota inti, membicarakan secara singkat tentang rencana Raja Ni, dan kemudian mengungkapkan dua buah keberuntungan. Satu untuk Xiao Wan, satu untuk Ming Yue. Sangguan menatap kedua buah keberuntungan itu, matanya sangat bersemangat, tetapi saran yang dia berikan mengecualikan dirinya sendiri. Adapun Lu Chen, anggota inti di tempat kejadian tahu bahwa metode kultivasi Lu Chen sangat aneh, dan dia tidak dapat menikmati keberuntungan benua Yuanwu, dan buah dari mengumpulkan keberuntungan tidak ada hubungannya dengan Lu Chen. Oleh karena itu, kedua buah keberuntungan ini harus didapatkan oleh keduanya. Saya tidak butuh. Ming Yue langsung menolak, karena dia sudah mengambil Ju Yongguo. Satu untuk Xiao Wan, satu untuk Ling Wang. Mendengar ini, Sangguan Jin mengerutkan kening, dan melihat Ling Wang menatap ke arah Ju Yongguo, dia memberikan saran seperti itu. Ling Wang tidak membutuhkannya. Kali ini ternyata Lu Chen yang menolak Ling Wang sehingga menyebabkan tubuh halus Ling Wang gemetar, alisnya berkerut dan wajahnya pucat. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa Ling Wang sedang marah. Namun, Ling Wang tidak mengucapkan sepatah kata pun, tidak mempertanyakan Lu Chen atau berjuang untuk dirinya sendiri. Lu Chen, kamu bajingan, ratu keluargaku merendahkan untuk menghormatimu, dan mengikutimu dalam peperangan dan pertempuran, melalui hidup dan mati, tetapi kamu bahkan menolak memberiku buah keberuntungan. Hati nuranimu telah dimakan oleh naga gemuk. Ling Wang tidak berbicara, tapi Ling Yan berdiri dan menanyai Lu Chen dengan ekspresi marah. Dua buah keberuntungan ini telah menggugah hasrat semua orang. Tetapi semua orang tahu di dalam hati bahwa buah keberuntungan terlalu sedikit, dan buah keberuntungan hanya dapat diberikan kepada dua orang dengan bakat tertinggi, potensi terbesar, dan kekuatan tempur terkuat. Sangguan Jin, Ming Yue, dan Ling Wang memenuhi semua persyaratan, dan siapapun yang mendapat buah Juyun harus menjadi orangnya. Tapi Ming Yue menyatakan bahwa dia tidak membutuhkannya, dan Sangguan Jin juga mengesampingkan dirinya sendiri, sehingga Ling Wang secara alami bisa mendapatkan buah keberuntungan. Sedangkan untuk buah keberuntungan lainnya,
tidak ada yang keberatan dengan Waner. Kekuatan tempur Waner tidak kuat, tapi kemampuan perlindungan dirinya sangat kuat. Penyembuh di lapangan bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Di medan perang, dia hampir jatuh, dan dia tidak mudah jatuh. Selain itu, Waner telah memenuhi 2 syarat lainnya, dan dia juga merupakan pemimpin penyembuh lapangan tentara, dan juga berhak menerima buah keberuntungan. Bagaimanapun, Waner adalah tubuh roh kayu, dan seni suci yang dikembangkan Tianlian sangat kuat, dan efek penyembuhannya jauh dari sebanding dengan dokter lain, dan semakin tinggi alamnya, semakin kuat kekuatan penyembuhannya. Jika Xiao Wan secara tidak sengaja menyegel kaisar berdasarkan buah Juyun, maka kekuatan penyembuhannya akan luar biasa, dan akan sangat sulit bagi siapapun yang ditutupi olehnya untuk diledakkan. Yang terpenting adalah Lingua dan Waner adalah orang-orang yang sangat diperlukan di sekitar Lu Chen, dan mereka adalah pilar yang diandalkan Lu Chen untuk terus bertarung, yaitu tangan kanan Lu Chen. Sangat masuk akal dan harus diberikan kepada Lingua dan Waner untuk memberikan 2 buah juluk. Tidak pernah terpikir olehku bahwa Lu Chen malah keberatan dengan yang lain, mendiskualifikasi Lingua dari mengambil Juyungwo, yang benar-benar mengejutkan semua orang. Lingyan selalu menjadi pengagum Lingua dan bawahannya yang paling setia. Melihat Lu Chen memperlakukan dewinya seperti ini, akan menjadi hantu jika dia bisa menahan emosinya. Namun, sebelum Lu Chen sempat menjawab, Fei Long keluar lebih dulu. Hati nurani apa yang mengizinkanku makan? Apakah saya akan tertembak saat berbaring? Gadis sialan, aku punya dendam padamu, kamu ingin memarahiku seperti ini. Ayo, aku ingin bertarung denganmu, mari kita lihat apakah tukang reparasi panah lebih baik atau tukang reparasi perisai lebih baik. Fei Long tampak kesal, menopang penglihatannya, dan membuat 4 kuali, bersikeras untuk bertarung dengan Lingyan. Bocah gendut, andalkan potnya saja kan. Lingyan menatap Fei Long dengan tatapan kosong, dan berkata dengan nada menghina, suasana hatiku sedang buruk hari ini, aku tidak tertarik berkelahi, kamu bisa mandi dan tidur. Faktanya, Fat Dragon sedang berteriak dan minum, dengan ekspresi arogan di wajahnya, Lingyan sudah menahan amarahnya, dan ingin mencoba pria gendut ini. Tapi, jika dia memiliki perbaikan panah dan perbaikan perisai, bukankah itu tidak nyaman? Perbaikan perisai adalah musuh dari perbaikan panah. Meskipun True Essence Arrow miliknya sangat kuat, ia tidak dapat menembus pot kura-kura Fat Dragon. Terlebih lagi, Fei Long telah ditingkatkan, bukan 2 kuali untuk menarik garis pertahanan, tetapi 4. Jika dia bertarung dengan Fei Long, dia pasti akan dikalahkan oleh Fei Long, dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Oke, Fat Dragon tutup mulut, jangan melakukan hal-hal yang tidak bersatu. Alasan mengapa fanatik Legion kita kuat adalah karena persatuan, mengerti? Lu Chen memukul Fei Long dengan kastanya, dan berkata, Lingyan, jangan mengeluh, aku tidak memberikan buah Lingua, tentu saja aku punya rasa proporsional. Apa ukurannya? Mari kita dengarkan, apakah masuk akal? Kata Lingyan, untuk sementara rahasiakan, percayalah padaku. Kata Lu Chen, Cih, jangan bilang kenapa, tapi aku tetap ingin gadis ini percaya padamu, bagaimana kamu bisa menyuruhku untuk percaya padamu? Lingyan marah lagi, Lingyan, jangan kasar. Pada saat ini, Lingua berbicara, langsung memarahi Lingyan, memandang Lu Chen, dan berkata, aku percaya padamu. Lingyan tercengang oleh omelan itu, dan dia tidak berani menentang Lingua, sehingga dia menjadi malu dan harus tutup mulut dengan patuh. Raja Roh adalah Raja Roh, dan dia memiliki kemurahan hati. Lu Chen mengangguk, dan bertanya sambil tersenyum, saya mendiskualifikasi Anda untuk mendapatkan Juyungwo, mengapa Anda tidak bertanya sepatah kata pun? Tidak ada yang perlu ditanyakan, seperti yang kamu katakan, kamu memiliki rasa proporsional. Lingua menatap kedua buah keberuntungan itu lagi, menenangkan diri, dan berkata, setelah kamu membawaku keluar dari Linggu, kamu tidak pernah memperlakukanku dengan buruk. Jika kamu memiliki barang bagus, kamu pasti akan memberiku satu. Pasti ada alasan penting untuk itu, tidak memberikannya kali ini. Sebab, kenapa aku harus bertanya? Lu Chen tersenyum, dan kemudian mengganti topik pembicaraan, saya akan membagikan 2 buah keberuntungan sesuai dengan ide saya sendiri, dan tidak ada yang bisa menolak. Ya, semua orang menjawab serempak. Berikan buah keberuntungan pertama kepada Sangguan Jin, Legiun fanatik kita membutuhkan Kaisar Pedang. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia memasukkan buah keberuntungan ke tangan Sangguan Jin.
Kamu adalah... Sang Guan Jin terkejut sekaligus gembira, dan ingin menghindarinya dengan sopan, tetapi ternyata tangannya sangat mengecewakan sehingga dia menumpuk buah Juyun dengan erat. Ketika saya berada di pagoda Changyuan, untuk mendapatkan buah Juyun tambahan, saya berdebat dengan Raja Yuan untuk beberapa patah kata, dan saya katakan bahwa kekuatan tempur Anda dapat mengalahkannya. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, tapi, dia meremehkanmu, mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah bisa mengejar wilayahnya. Biarkan dia menunggu, aku akan segera menyamai wilayahnya dan menantangnya. Sang Guan Jin tampak serius, dan berkata, di antara pangkat yang sama, pedang kemauanku mengabaikan pertahanan, mari kita lihat bagaimana dia bisa memegang pedangku. Kalau begitu, Raja Yuan akan diserahkan kepadamu, dan kamu akan menekan kesombongannya di masa depan. Lu Chen terkekeh dan berkata begitu. Raja Yuan sangat kuat, tetapi setelah kompetisi besar Kaisar Miao, Raja Yuan dikalahkan olehnya, dan dia tidak lagi terlihat di matanya. Biarkan Yuan Wang menjadi cita-cita Sang Guan Jin, yang dapat merangsang semangat juang dan potensi Guan Jin, yang sangat bermanfaat bagi Sang Guan Jin. Sedangkan untuk saudaraku, tentu saja semakin kuat semakin baik. Buah keberuntungan kedua, Lu Chen tiba-tiba menatap Fei Long, lalu memberinya buah judong terakhir, untuk Fei Long. Fei Long tertegun sejenak, tapi tidak bereaksi untuk beberapa saat. Saat berikutnya, semua orang menjadi sensasi, mengatakan bahwa mereka tidak keberatan, dan melupakan semuanya. Jika aku membayarnya, aku tidak bisa memberikannya kepada siapapun. Mengapa memberikannya kepada Fei Long? Bahkan jika itu untuk Quan Seng Yong tidak takut mati, jadi apa yang akan kamu lakukan untuk seorang pengecut? Bahkan jika si pengecut diberi nama Kaisar, dia tetaplah seorang pengecut. Itu sia-sia. Menurutku, lumayan juga memberi ruhwa, Dali. Ya, jika kamu dinobatkan sebagai kaisar seperti bunga, kamu akan menjadi kaisar yang berkuasa, dan kekuatan tempurmu pasti tidak normal. Tidak apa-apa memberikannya kepada Ling Yan. Di masa depan, akan ada kaisar panah di pasukan. Jika ada kaisar panah yang membunuh musuh dari jarak jauh di medan perang, kita bisa membicarakannya sebagai penonton. Souhu, Gao Hai, Aisan dan yang lainnya tidak tahan lagi. Mereka mempunyai pendapat satu demi satu, dan mengusulkan untuk menggantinya satu demi satu. Kenapa tidak memberikannya pada Xiao Wan? Sang Guan Jin tidak dapat menahannya lagi, dan bertanya kepada Lu Chen, Xiao Wan adalah tunanganmu, atau pilar penyelamat hidupmu. Kamu terus bertarung di medan perang sekarang, dan dukungannya sangat diperlukan, dapat menjamin kamu menjadi seorang yang jatuh di medan perang Raja Super sejati. Waner memang memenuhi syarat untuk memenangkan Juyunguo, tapi ada masalah besar di sini. Bahkan jika Waner bisa menjadi kaisar, dia mungkin tidak bisa mempertahankanku. Sayangnya, musuhku tidak pernah setingkat, bahkan Raja Super sejati, dan mungkin menjadi kaisar di masa depan. Bahkan jika aku menjadi Raja sejati, dan aku mendapat dukungan Waner selama seluruh proses, aku tidak akan dipukul oleh Raja tanpa meledak. Dan buah keberuntungan hanya ada dua. Aku ingin memberikannya kepada orang yang paling bisa membantu Legiun. Waner bukanlah kandidat terbaik, jadi. Saat dia mengatakan itu, Lu Chen melirik ke arah dengan permintaan maaf di matanya, aku hanya bisa berbuat salah padamu, dan jika aku mendapatkan Juyunguo di masa depan, aku akan memberikannya kepadamu secepat mungkin. Tidak mungkin, buah Juyun terlalu sedikit, dan Lu Chen juga ingin membuat lebih banyak. Sangat disayangkan buah Juyun perlu menyerap keberuntungan langit dan bumi untuk tumbuh, dan tidak ada hal seperti itu di ruang semrawut, sehingga tidak bisa ditanam. Kalau tidak, apalagi beberapa lusin orang di sini, bahkan 5.000 orang masih bisa mendapatkan buah keberuntungan. Tuan Muda tidak perlu meminta maaf, Waner hanya ingin mengikuti Tuan Muda, tidak masalah apakah dia dinobatkan sebagai kaisar atau tidak. Waner berkata dengan cepat, kenapa aku memberikan buah keberuntungan terakhir pada Fat Dragon? Sebenarnya, semua orang tahu bahwa orang ini adalah tukang reparasi perisai, dan semua orang di Legiun membutuhkan pertahanan perisainya. Jika dia menjadi kaisar perisai dan menopang kelompok perisai, pertahanannya akan kuat. Siapa yang bisa masuk? Mengenai betapa pengecutnya Fei Long, lupakan saja, orang ini tidak pengecut seperti yang dikatakan. Semua orang, dan terkadang dia cukup berani. Pada saat kritis, saya belum pernah melihat naga gemuk jatuh dari rantainya. Lu Chen menatap semua orang dan berkata sambil tersenyum.
Sejak Lu Chen memutuskan untuk membudidayakan naga gemuk, dia mengatakan yang sebenarnya, dan sulit bagi semua orang untuk menolaknya. Zhu Yongguo hanya dapat meningkatkan kemungkinan menjadi seorang kaisar, bukan 100%, tapi hanya 50%, itu terlalu rendah. Semua orang dibujuk oleh Lu Chen, tetapi Fei Long khawatir dan khawatir, bagaimana jika saya menggunakan Zhu Yongguo tetapi gagal menjadi kaisar, apakah saya akan malu melihat orang lain? Pada saat itu, apakah saya akan membutuhkannya? Bunuh perisainya dan minta maaf. Pasti, kata Lu Chen, menakut-nakuti. Mendengar ini, wajah Fei Long membiru karena ketakutan. Dia tahu bahwa bakatnya tidak terlalu tinggi, dan akan mudah untuk gagal dalam menjadi dinobatkan sebagai kaisar. Pada saat itu, dia akan menyia-nyiakan buah keberuntungan, dan dia tidak ingin bunuh diri untuk meminta maaf. Apa yang Anda takutkan? Lu Chen menepuk bahu Fei Long, dan berkata dengan nyaman, kamu sangat beruntung akhir-akhir ini, dan kamu sering menerobos dunia secara tidak sengaja, atau kamu bisa dinobatkan sebagai kaisar lebih cepat daripada Sang Guan Jin. Saya tahu berapa banyak kucing yang saya miliki, dan saya benar-benar tidak terlalu percaya diri. Fat Long sedikit gila, dan menawar lagi dengan Lu Chen, jika saya gagal, bisakah saya menggunakan metode lain untuk meminta maaf daripada bunuh diri? Bisa, Lu Chen mengangguk. Terima kasih saudara. Fei Long sangat gembira. Kamu tidak harus bunuh diri, tapi kamu harus mati dari istana. Lu Chen berkata lagi. Ketakutan. Fei Long menjepit kakinya karena terkejut, dan wajahnya langsung memucat. Setelah Lu Chen menjelaskan beberapa hal lainnya, dia hendak meninggalkan Gunung Dimiao dan pergi ke sarang iblis. Ming Yue adalah orang yang meninggalkan Gunung Dimiao bersama Lu Chen. Setelah Ming Yue menjadi Kaisar Miao, dia menghabiskan banyak waktu di kota Zhongzhou dan harus kembali ke Istana Binatang Roh untuk menangani masalah. Lu Chen dan Ming Yue berpegangan tangan, dan setelah terbang sejauh tertentu, mereka tiba di luar kota Zhongzhou. Kamu sudah menjadi Raja Sihe yang sebenarnya, dan kamu juga telah ditugaskan ke Kaisar Miao Yuan. Aku khawatir kamu akan tinggal di Istana Binatang Roh untuk waktu yang lama. Lu Chen membawa Ming Yue ke tempat terpencil di luar kota, dan tiba-tiba bertanya. Aku juga tidak tahu. Aku selalu menjadi murid Istana Binatang Roh, dan semuanya tergantung pada pengaturan kepala istana. Ming Yue menggelengkan kepalanya, dan berkata, Istana Binatang Roh sangat mementingkanku, dan berharap aku bisa menjadi kaisar dan menjadi kaisar selama 100.000 tahun, kaisar binatang pertama. Jadi, jika kepala istana berpikir bahwa saya akan lebih cepat dari kota Zhongzhou jika saya tinggal di istana untuk berlatih, saya pasti akan tinggal. Ayo. Istana binatang spiritual terletak di tempat terpencil di benua tengah lebih buruk dari itu di kota benua tengah. Lu Chen berhenti sejenak, lalu berkata, kamu telah mencapai Sihe, dan tingkat kultivasimu sudah tinggi. Kultivasi di tempat dengan energi spiritual yang tinggi akan mencapai kemajuan tercepat. Energi spiritual Gunung Dimiao lebih tinggi daripada di kota Zhongzhou, dan saat ini merupakan praktik terbaik. Anda sebaiknya kembali secepatnya. Petik 2. Sebenarnya, budidaya master binatang kami sedikit berbeda dari Anda. Kami tidak hanya membutuhkan aura tinggi untuk mengolah diri kami sendiri, tetapi kami juga membutuhkannya untuk memperhitungkan pertumbuhan binatang perang. Ming Yue tersenyum, dan berkata lagi, Istana Binatang Roh memiliki kondisi dan sumber daya eksklusif. Untuk pertumbuhan binatang perang, yang tidak tersedia di luar, jadi jika saya berada di Istana Binatang Roh, itu akan bermanfaat bagi pertumbuhan Xiaoyu. Kalau begitu, apakah kamu tidak ingin tinggal di Istana Binatang Roh selamanya? Lu Chen tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan samar, adapun legiun fanatik, tidak ada master binatang yang kuat untuk menekan klan binatang. Tidak mungkin bagimu untuk absen dalam waktu yang lama. Legiun Zelot termasuk Sang Guan Jin, Fei Long dan lainnya, serta Waner dan Ling Wang. Mereka semua kuat, tidak masalah apakah saya memilikinya atau tidak. Ming Yue tersenyum tipis, dan tiba-tiba meraih lengan Lu Chen, dan berkata dengan lembut, saya telah lama berkultivasi di Istana Binatang Roh, dan saya jarang kembali ke Legiun. Memang, Legiun tidak kekuranganmu, tapi... Lu Chen menatap Ming Yue dalam-dalam dan berkata, tapi aku melewatkannya. Hei, wajah Ming Yue memerah, dia dengan lembut bersandar pada wajah Lu Chen lengannya, dan terus berkata dengan lembut, sebenarnya, saya memakan buah Juyun, dan kultivasi saya mungkin meningkat dengan sangat cepat. Setelah saya benar-benar menyegel kaisar,
kepala istana tidak berani membiarkan saya terus tinggal di istana binatang roh. Petik 2. Mengapa? Lu Chen bertanya. Umat manusia membutuhkan seorang kaisar. Tidak peduli apa yang terjadi di istana binatang roh, mereka tidak berani mempertahankan kaisar baru. Selain itu, jika ada kekuatan yang memupuk seorang kaisar, pagoda Changyuan pasti mendapat imbalan sumber daya yang besar. Tidak mungkin bagi istana binatang roh untuk menyerahkan sumber daya besar yang dibutuhkan untuk mengembangkan seluruh gerbang istana untukku. Bahkan jika aku tidak bisa menjadi kaisar, seharusnya tidak ada masalah untuk menjadi raja super sejati. Saat aku ingin meninggalkan istana makhluk roh tidak akan menghentikanku. Karena, istana binatang roh telah menggunakan semua kekuatan istana untuk melatihku menjadi raja super sejati, yang sudah menjadi yang terhebat batas. Jadi, tidak peduli apakah aku bisa menjadi kaisar atau tidak, aku yakin tidak akan lama lagi aku akan kembali padamu. Ming Yue menjelaskan seperti ini. Kalau begitu aku menunggumu. Lu Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Apa yang kamu tunggu untuk aku lakukan? Ming Yue tersipu lagi, dan bertanya dengan malu-malu. Saat kamu kembali, kita akan kembali ke Wastelen Timur bersama-sama, mencari tuanku, dan membiarkan dia memimpin pernikahan kita. Lu Chen terkekeh, dan berkata lagi, aku berjanji bahwa ketika aku mencapai puncak seni bela diri, aku akan menikahimu, dan aku akan melakukannya. Kaisar tidak ada di sini, kaisar adalah yang terkuat, kaisar tidak ada di sini, raja adalah puncaknya. Ming Yue bergumam, lalu menatap Lu Chen dengan bingung. Di matanya yang indah, selain kasih sayang, juga ada kekhawatiran, sekarang umat manusia memiliki kaisar bersayap, mungkin ada kaisar baru, raja sejati bukan lagi puncak seni bela diri, apakah kita masih menikah? Lebih, pada saat itu, ketika saya berjanji, tidak ada kaisar manusia dalam umat manusia, dan negara raja yang sebenarnya adalah puncak seni bela diri. Jadi, saya hanya akan menentukan standar puncak pencak silat sesuai waktu yang dijanjikan. Bahkan jika kaisar muncul sekarang, itu tidak akan menghalangi kita untuk memenuhi janji kita. Lu mengangguk dengan berat dan berkata dengan tegas, aku akan mendengarkanmu. Pada saat itu, bibir merah terang Ming Yue sedikit terbuka, giginya yang putih terlihat, senyumannya bagaikan bunga yang mekar, dan kecantikannya seindah desa dan kota. Pada saat itu, Lu Chen melihat senyum cerah Ming Yue dan sedikit gila. Tiba-tiba, Ming Yue memikirkan sesuatu, alisnya mengerutkan kening, dan senyumannya langsung membeku. Ming Yue, ada apa? Lu Chen, tiba-tiba aku teringat sebuah pertanyaan, kamu harus menjadi raja sejati untuk memenuhi janji saat itu. Ya, ini adalah standar pada saat itu, dan tidak akan berubah sekarang. Bagaimana jika kamu terjebak dalam setengah langkah raja sejati? Haha, kamu masih sama, jangan terlalu keras kepala, jangan memikirkan masalah mustahil ini ya. Bukannya aku menemui jalan buntu, tapi kamu punya rekor dalam hal ini. Ah, rekor apa? Pada awalnya, ketika kamu mencapai setengah langkah pemurnian para dewa, kamu terjebak di sana. Baiklah. Lu Chen tercekik, tidak bisa berkata apa-apa. Benar sekali, 9 naga kembali ke satu jue yang dia praktikkan bukanlah teknik benua Yuanwu, itu bukan di alam kesengsaraan surgawi. Pada saat itu, dia terjebak dalam kondisi pemurnian dewa setengah langkah untuk waktu yang lama, dan akhirnya melewatkan kondisi kesengsaraan surgawi dan langsung memasuki penghormatan. Sekarang disebutkan oleh Ming Yue, dia juga panik. Dia kebetulan terjebak di alam raja sejati setengah langkah sekarang. Meskipun dia mampu berkultivasi hingga level ini, dia tidak tahu apakah Jiulong Guiyi Jue dapat menyatukan Liu He. Jika Jiulong Guiyi Jue tidak dapat menyatukan langit dan bumi, yaitu tidak ada negara raja yang sebenarnya, maka itu masalah besar. Jika dia tidak bisa menjadi raja yang sebenarnya, dia tidak bisa menepati janjinya, sehingga dia tidak bisa menyelesaikan pernikahan Duzi. Yang lebih serius adalah dia tidak bisa menjadi raja sejati, dan tanpa kekuatan langit dan bumi, dia tidak bisa mengaktifkan pedang ke-8 Santian. Jika saatnya tiba, apa yang akan digunakan untuk melawan Yi Huang? Yang aku khawatirkan, bukankah itu benar? Melihat ekspresi Lu Chen berubah, Ming Yue menjadi bingung. Lu Chen, aku hanya menebak secara acak, itu tidak benar. Dia tidak mengkhawatirkan pernikahannya dengan Lu Chen. Lu Chen penuh kasih sayang dan benar, dan tidak akan meninggalkannya selamanya.
Tapi dia tahu bahwa Lu Chen berlatih seni bela diri untuk menjadi yang terkuat, dan untuk menyelamatkan ayahnya di masa depan. Jika Lu Chen tidak bisa menjadi raja yang sebenarnya, dia khawatir Lu Chen tidak akan mampu menanggungnya. Saya tidak akan mendengarkan tebakan acak Anda, saya punya ukuran sendiri. Lu Chen kembali sadar, tersenyum, dan berkata lagi, setelah aku melangkah menjadi raja sejati setengah langkah, harta bendaku akan bertambah, dan aku juga akan menjadi raja sejati. Saya tidak punya waktu untuk menyatukan Liu He, jadi saya tidak tahu apakah saya bisa menyatukan Liu He. Tapi, meski aku sudah lama terjebak dalam setengah langkah raja sejati, aku ingin menikahimu juga. Petik 2. Kenapa kamu terburu-buru? Aku tidak akan lari. Ming Yue tersenyum malu-malu. Belum tentu begitu. Jika kamu menjadi seorang kaisar, aku tidak bisa menghentikanmu untuk melarikan diri. Lu Chen terkekeh. Jangan katakan bahwa kamu adalah raja sejati setengah langkah, bahkan jika kamu masih dewa pemurnian setengah langkah, aku tidak akan melakukannya, lari. Ming Yue merasa geli, dan dia bersandar di lengan Lu Chen. Pada saat ini, hari sudah senja, dan di bawah matahari terbenam, sosok keduanya memanjang, berpelukan, saling mencintai, dengan kasih sayang yang tak ada habisnya dan kasih sayang. Waktu yang dihabiskan bersama, tidak peduli berapa banyak waktu yang ada, cepat berlalu. Tidak lama kemudian, Lu Chen membawa Ming Yue ke kota Zhongzhou dan menemukan basis teleportasi. Terlalu besar, apakah Ming Yue kembali ke Istana Binatang Roh atau Lu Chen pergi ke Sarang Iblis, jaraknya sangat jauh. Jika Anda tidak menggunakan susunan teleportasi dan terbang sendiri, itu akan membuang banyak waktu. Lu Chen pertama-tama mengirim Ming Yue ke formasi teleportasi besar. Menyaksikan Ming Yue berteleportasi, lalu pergi mencari formasi teleportasinya sendiri. Cara tercepat untuk menuju Sarang Iblis adalah kota Wufang di negeri kekacauan, di mana terdapat gerbang cahaya yang mengarah langsung ke Sarang Iblis. Pintu keluar dari gerbang cahaya itu merupakan inti dari Sungai Yaohe, tempat Lu Chen pernah memasuki kota Wufang dan akhirnya melarikan diri dari Yaosu. Namun, pintu masuk ke tanah kekacauan berada di bagian paling selatan dari benua tengah, yang merupakan wilayah tempat tinggal Raja Chang dulu, namun sekarang menjadi wilayah Akademi Tianhuang. Dari kota Zhongzhou ke Akademi Tianhuang, jaraknya sangat jauh, dan cara tercepat adalah menggunakan susunan teleportasi. Jika kamu tidak keluar lagi, aku akan pergi. Lu Chen membayar biaya teleportasi, lalu berdiri di depan formasi teleportasi besar, tetapi berkata begitu tiba-tiba. Segera setelah kata-kata itu selesai, sosok familiar muncul di balik formasi teleportasi lainnya. Itu adalah wanita roh yang sangat cantik, itu adalah Linghua. Bagaimana kamu tahu aku mengikutimu? Linghua bertanya, di luar kota Zhongzhou, saya tahu Anda tertinggal. Lu Chen melirik ke arah Linghua, lalu berkata, mengapa hantu tidak bisa jujur? Aku tidak ingin menghalangi kamu dan Ming Yue. Kata Linghua, kamu sudah lama tidak mengikutiku. Kali ini kamu tidak bisa diperintah oleh seseorang dan ingin mengikutiku lagi. Lu Chen bertanya, tentu saja tidak, sudah lama ada yang tidak menghubungiku. Itu karena ada yang ingin kutanyakan padamu. Linghua berhenti sejenak, dan tiba-tiba berhenti berbicara, tetapi bertanya kepada Lu Chen melalui transmisi suara, saya tidak dapat memahaminya, Anda tahu bahwa saya ingin menjadi kaisar, tetapi Anda tidak ingin memberi saya Juyunguo. Meskipun saya percaya kamu punya rasa proporsional, aku masih ingin bertanya padamu sendiri. Kenapa begitu? Petik 2. Bukankah sudah kubilang, kamu tidak membutuhkannya. Lu Chen juga kembali melalui transmisi suara. Kamu bukan milikku, kamu tidak punya hak mengambil keputusan untukku. Linghua datang melalui transmisi suara, dengan sedikit marah. Tentu saja aku bukan milikmu, aku juga tidak membuat keputusan untukmu, aku tidak bisa menyia-nyiakan buah keberuntungan. Lu Chen berkata melalui transmisi suara. Beri aku Juyunguo, dan aku akan dinobatkan sebagai kaisar. Bagaimana bisa disia-siakan? Linghua menjadi semakin marah, dan berkata lagi, apakah kamu membenci Ling Huang, dan bahkan aku? Kamu terlalu banyak berpikir, aku selalu memiliki perbedaan yang jelas antara keluhan dan keluhan, bahkan jika aku membenci Ling Huang, aku tidak akan menyalahkanmu. Lu Chen berhenti sejenak, dan berkata lagi, aku tidak memberimu Juyunguo, itu karena ada hal yang lebih baik dari Juyunguo, dan aku akan memberikannya kepadamu di masa depan. Apakah ada yang lebih baik dari Juyunguo? Apakah ada yang lebih tinggi dari keberuntungan 100 tahun?
Linghua tertegun sejenak, dan segera sadar kembali, dan menebak apa itu, dan transmisi suara yang bersemangat terdengar di tempat, altar langit dan bumi. Kamu menebaknya dengan benar, itu adalah peti mati langit dan bumi. Aku berhutang budi padamu, dan aku belum memberikannya kepadamu. Kembali ke Spirit Valley, kamu berjanji untuk membantuku menemukan peti mati langit dan bumi selama 1 tahun, tapi kamu belum memenuhinya sampai sekarang. Tapi kamu tidak pernah menyebutkannya. Aku tahu kamu belum menemukannya, dan aku tidak tega menyebutkannya, itulah sebabnya kamu tidak jujur sampai sekarang. Aku tidak mengingkari janjiku. Kamu menemukannya, saya menemukannya sejak lama, dan saya menemukannya dalam waktu yang dijanjikan. Aku di sisimu, artinya peti mati langit dan bumi ada di sisimu. Dari sudut pandang lain, aku belum mengingkari janjiku. Lalu kenapa kamu tidak memberikannya padaku? Linghua sangat gembira saat mengetahui bahwa Lu Chen telah menemukan peti mati langit dan bumi khusus untuk Lingsu. Namun mengetahui bahwa Lu Chen menyimpan peti mati langit dan bumi, namun tidak memenuhi janjinya, tidak pernah menyerahkannya kembali kepada klan roh, dan penuh omong kosong, yang membuat Linghua sangat marah. Namun, untuk mendapatkan kembali peti mati langit dan bumi dengan lancar, Linghua menahan amarahnya dan tidak ingin membuat terlalu banyak masalah dengan Lu Chen. Namun Linghua tetap tidak menyangka bahwa Lu Chen hanya mengatakan bahwa dia tidak mengingkari janjinya, dan tidak berniat mengembalikan peti mati langit dan bumi. Altar langit dan bumi, aku tidak bisa memberikannya kepadamu sekarang, aku harus menunggu waktu yang tepat. Peti mati surga dan bumi adalah harta klan rohku, dan ini adalah waktu yang paling tepat untuk mengembalikannya kapan saja. Linghua mengerutkan kening, dan sudah ada kemarahan yang tidak dapat disembunyikan di wajahnya. Lu Chen, kamu dengan sengaja mempermalukan klan rohku, konspirasi macam apa yang kamu miliki? Peti mati langit dan bumi adalah harta eksklusif ras roh, dan ras lain tidak dapat menggunakannya. Konspirasi macam apa yang dapat saya lakukan di sini? Pada awalnya, saat kamu keluar dari lembah roh bersamaku, aku berencana memberimu peti mati surga dan bumi. Tapi saat kami hendak meninggalkan lembah roh, tetua ras roh tiba-tiba memintaku untuk menyerahkan harta yang dikumpulkan dari Skyfire, dan kurasa itu adalah perintah Kaisar Roh. Sejak saat itu, saya tahu bahwa Ling Huang punya masalah, dan kebencian Ling Huang terhadap Kaisar Feng Yao belum hilang. Dan Anda adalah penerus Ling Huang, dan Anda mungkin bertanggung jawab atas tugas Ling Huang, jadi saya berubah pikiran dan tidak akan menyerahkan altar langit dan bumi untuk saat ini. Mari kita lihat bagaimana kinerja Anda di masa depan. Untungnya, kamu tidak mengecewakanku, jika tidak, kamu tidak akan pernah tahu bahwa peti mati langit dan bumi ada di tanganku. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan menjelaskannya melalui transmisi suara. Kamu benar-benar berhati-hati, sebenarnya sedang mengujiku. Linghua memandang Lu Chen dengan mata yang rumit, dan berkata, meski begitu, aku sudah lulus ujianmu, jadi mengapa kamu masih menyembunyikan peti mati langit dan bumi? Karena, aku tidak ingin kamu dinobatkan sebagai kaisar. Lu Chen mengirimkan suara seperti ini. Kamu tercela. Wajah Linghua berubah, dan dia sangat marah bahkan suara yang keluar pun bergetar. Jangan terburu-buru marah, dengarkan aku dulu. Saat saya di Akademi Tianhuang, saya tidak sengaja melihat pecahan kuno dan mempelajari rahasia kotak ceruk langit dan bumi. Kotak khusus dari semua ras, jika disimpan selama 10.000 tahun, dapat menyingkat keberuntungan 10.000 tahun. Keberuntungan ribuan tahun begitu kuat sehingga seorang pejuang dapat dinobatkan sebagai kaisar, tidak peduli di alam mana prajurit itu berada. Jika seniman bela diri ini adalah arogansi yang tiada taraf dan memiliki bakat yang sangat tinggi, maka masih ada peluang tertentu untuk membuktikan Dao Kaisar Agung, dan tidak perlu merebut keberuntungan Kaisar Agung. Hanya saja kemungkinan ini sangat rendah sehingga bisa diabaikan. Lu Chen mengatakannya melalui transmisi suara. Kamu benar sekali, Linghua berkata melalui transmisi suara. Kemungkinan menggunakan kotak ceruk langit dan bumi untuk membuktikan kaisar sangat rendah, tapi bukan berarti tidak ada peluang, hanya saja. Lu Chen tersenyum, dan bertanya lagi pada Linghua, izinkan saya bertanya padamu pertama, apa yang akan kamu lakukan jika aku menyerahkan peti mati langit dan bumi? Kepadamu, tentu saja saya akan segera menggunakannya. Keberuntungan 10.000 tahun yang terkandung dalam peti mati langit dan bumi akan memungkinkan saya menjadi kaisar dengan cepat. Linghua berkata lagi melalui transmisi suara, adapun Kaisar Agung,
itu tergantung pada keberuntungan, tetapi kemungkinannya terlalu rendah, pada dasarnya jangan mengandalkannya, dan kita masih harus berjuang untuk keberuntungan Kaisar Agung. Menurutku, jika kamu menggunakannya seperti ini, 10.000 tahun keberuntungan di kotak ceruk dunia akan sia-sia. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, dalam pecahan kuno, saya menemukan kegunaan lain dari kotak ceruk langit dan bumi, yang dapat meningkatkan peluang menjadi kaisar. Saya tahu penggunaan semacam itu, tetapi penggunaan semacam itu membutuhkan sumber daya yang besar untuk membantu, yaitu pil kaisar, setidaknya 1 batch. Huang Zedan, jangan katakan bahwa ras rohku tidak memilikinya, begitu pula ras manusiamu, setidaknya di kota Zhongsu. Lagi pula, tidak banyak kaisar, jadi dari mana kamu mendapatkan pil kaisar? Selain itu, pil kaisar biasa tidak cukup kuat, setidaknya diperlukan pil kaisar berkualitas tinggi, yang bahkan lebih sulit. Pil tingkat tinggi seperti itu telah lama dimonopoli oleh Danzong, dan Danzong tidak menjualnya di luar. Di mana saya bisa mendapatkannya? Bahkan jika kamu bisa melakukannya, kamu mungkin tidak dapat menemukan bahannya, kan? Jika saya tidak salah, Emperor Pil membutuhkan bis Emperor Pil. Saya tidak tahu apakah ada bis Emperor Pil di benua Yuanwu. Bagaimana cara mendapatkan bis Emperor Pil? Bahkan jika kamu menemukan bis Emperor, bisakah kamu mengalahkannya? Linghua juga menggelengkan kepalanya dan mengirimkan transmisi suara ke Lu Chen. Pil kaisar berkualitas super tinggi, saya tidak bisa mendapatkannya sekarang. Lu Chen terkekeh, dan berkata melalui transmisi suara, namun, Emperor Pil berkualitas tinggi tidak terlalu sulit, dan saya masih bisa membuatnya. Pil Huangze kualitas super tinggi, yaitu pil Huangze dengan pola warna-warni, semakin banyak pola warna-warni, semakin kuat kekuatan obatnya dan semakin baik efeknya. Tapi tanpa bahan inti dari bis Emperor Pellet, tidak peduli seberapa maju pencapaian alkimianya, dia tidak akan bisa menyempurnakannya. Sedangkan untuk Huang Zedan yang berkualitas tinggi, yaitu Huang Zedan dengan pola pil, 9 polanya adalah yang terbaik. Sebelumnya, dia melarikan diri ke tempat peristirahatan, dan menemukan 1000 pil kaisar berpola 9 di kerangka seorang kaisar di bawah tanah. Meskipun Jiwen dan tidak sebaik pil Jiuxuan, jika Linghua menjadi kaisar, dia hampir tidak dapat membantu Linghua mencapai ranah kaisar. Adapun untuk bersaing memperebutkan keberuntungan Kaisar Agung. Kekuatan bertarung kaisar baru lemah, bagaimana dia bisa bersaing dengan kaisar lama? Lebih praktis bagi kaisar yang baru lahir untuk membuktikan Dao melalui kotak khusus langit dan bumi. Meskipun kemungkinannya tidak tinggi, selalu ada harapan bahwa hal tersebut tidak terjadi. Sungguh luar biasa Anda bisa mendapatkan Emperor Pil berkualitas tinggi. Mendengar ini, Linghua sangat gembira, dan berkata dengan mendesak, lalu apa yang kamu lakukan menyembunyikan altar langit dan bumi, bukankah kamu ingin aku menjadi kaisar? Sekarang bukan waktunya, tunggu saja. Lu Chen berpikir sejenak, lalu memberikan penjelasan singkat kepada Linghua, ada seorang kaisar tua yang sangat berkuasa yang telah membersihkan kaisar yang baru lahir untuk memberi jalan bagi perjuangan kaisar. Jika kamu menjadi kaisar sekarang, dia akan melakukannya mungkin berurusan denganmu juga. Siapa itu? Kaisar dari klan binatang. Linghua masih belum tahu tentang Yi Huang, tapi menebak kaisar. Binatang itu, jangan tanya, aku hanya bisa memberitahumu bahwa dia adalah seorang kaisar yang lebih kuat dari kaisar binatang tua. Lu Chen berhenti, lalu berkata, jangan khawatir, segera setelah waktunya tiba, aku akan memberimu altar langit dan bumi dan pil kaisar 9 pola. Jika ada kaisar yang begitu hina, lalu kamu masih memberikan Juyunguo kepada Sangguan Jin dan Fei Long. Linghua mengerutkan kening, lalu berkata melalui transmisi suara, jika mereka berdua menjadi kaisar, bukankah kaisar tua itu ingin berurusan dengan mereka? Juyunguo hanya memiliki keberuntungan 100 tahun, dan kecepatan peningkatannya tidak begitu cepat. Terlebih lagi, mereka hanyalah Raja Sihe yang sebenarnya, dan perlu waktu untuk mencapai tahap menjadi kaisar. Pada saat itu, jika waktunya tidak tepat, saya akan membiarkan mereka menekan kultivasi mereka dan tidak dinobatkan sebagai kaisar untuk saat ini. Tetapi kotak ceruk langit dan bumi berbeda. Ini berisi keberuntungan 10.000 tahun. Setelah Anda menggunakannya, kultivasi Anda akan meningkat dengan sangat cepat. Keberuntungan ribuan tahun, diberkati oleh tubuh. Ketika sampai pada tahap penganugerahan kaisar, Anda tidak dapat menekannya. Periode waktu ini sangat berbahaya. Dinobatkan sebagai kaisar berarti mati, bahkan jika kamu kehilangan nyawamu,
itu sama dengan disegel dengan sia-sia. Lu Chen berbicara seperti ini.